Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Swastihotu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Triwijayanti. Saya peserta PPG tahun 2022 dari Banten. Di sini saya ingin menjelaskan tugas sejarah perkembangan agama Buddha, yaitu mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah yang saya ambil yaitu masa gelap agama Buddha di Indonesia. Yang kedua, faktor-faktor yang menimbulkan masalah. Yang pertama ada faktor internal yang dimaksud yaitu kecenderungan sinkretisme agama Buddha dan agama Hindu. Praktek penyimpangan ajaran seperti berkembangnya praktek-praktek tahayul dan lainnya. Yang kedua, faktor lainnya yaitu berkembangnya tantra di Indonesia, misalnya merebaknya pemujaan terhadap Malima. Yang ketiga, dari sisi politik, yaitu adanya perebutan kekuasaan Raden Pata, putra Raja Prabu Brawijaya Majapahit itu sendiri, yang menginginkan agar yang memimpin suatu kerajaan itu memiliki keyakinan Islam atau yang seiman. Hukumnya haram jika suatu kerajaan dipimpin berkeyakinan lain. Yang keempat, dari sisi sosial, yaitu agama Islam sudah meluas di Indonesia pada waktu itu, sehingga menyebabkan agama Buddha sudah tidak terdengar lagi atau mengalami suatu masa gelap. Nah, yang kelima, berdasarkan bukti-bukti sejarah, kemudian terungkap bahwa yang menyebabkan Majapahit hilang dari muka bumi bukanlah terjadi pada tahun 1400 tahun Saka karena serangan kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Pata, melainkan lenyapnya Majapahit dari muka bumi ini terjadi antara tahun 1518 sampai dengan 1521 yang dilakukan oleh Adipati Unus, anak Raden Pata, pemimpin Demak, sebagai tindakan balasan terhadap Girindrawardhana yang telah mengalahkan neneknya yaitu Bra Kertabumi. Tentunya dari perbedaan pendapat tersebut akan membuat seorang siswa menjadi bingung. Nah, yang ketiga, dampak yang timbul jika masalah ini tidak dihadapi, maka akan menyebabkan siswa merasa bingung dan menjadi tidak jelas, sehingga membuat siswa mengalami miskomunikasi. Keempat, langkah-langkah atau tindakan untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha ini, guru dapat memberikan tugas yang berbasis pemecahan masalah. Yang selanjutnya, guru dapat memberikan tugas kepada siswa untuk mencari sumber-sumber yang relevan dari berbagai sumber, misalnya memanfaatkan teknologi internet. Yang ketiga, guru dapat memberikan penegasan dan memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran dengan sumber-sumber yang telah diperoleh. Yang keempat, di sini guru juga dapat menjelaskan pentingnya belajar sejarah, karena dengan belajar yang sudah terjadi, maka kita tidak akan melakukan suatu kesalahan yang sama seperti yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Demikian pula pentingnya belajar sejarah juga agar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Misalnya, pada zaman dahulu masyarakat Majapahit melakukan praktek penyimpangan ajaran seperti praktek tahayul, di mana dikatakan dapat menyebabkan agama Buddha mengalami keruntuhan. Maka dari itu hendaknya kita bisa memberikan penjelasan kepada peserta didik kita agar tidak melakukan praktek tahayul tersebut, karena dapat menyebabkan pandangan salah dan membuat diri kita menjadi menderita. Yang kedua, kita juga dapat menjelaskan kepada peserta didik kita apabila pada zaman dahulu masyarakat Majapahit melakukan praktek yang
salah seperti pemujaan malima, maka hendaknya saat ini kita harus mempraktekkan Dhamma Sang Buddha dengan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, apabila pada zaman Majapahit adanya perebutan kekuasaan oleh Raden Patah yang tidak menyukai jika kerajaan dipimpin oleh raja selain Islam, hukumnya haram jika dipimpin oleh yang tidak seiman, maka saat ini hendaknya kita mengajak siswa kita untuk hidup bermoderasi agar tidak terjadi suatu permasalahan atau konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian penjelasan saya mengenai masa gelap agama Buddha di Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Sotihotu, Namo Buddhaya.